Imperialisme itu adalah puncak tertinggi dari kapitalisme. Karena kalau enggak kapitalisme hancur. Istilahnya aufgebung. Hancur karena itu dia mesti diekspor. Karena itu perang adalah upaya untuk melonggarkan ketegangan dalam kapitalisme itu. Jadi kalau nanti terjadi perang di Cina Selatan itu artinya itu untuk Amerika udah jenuh kapitalnya karena itu dia mesti disalurkan dalam bentuk kekerasan. Nah, itu banyak studi yang menganggap bahwa perang itu adalah extension dari kapitalisme. Supaya kapitalisme nggak mati, ruang hidup kapitalisme, Lebensraumnya diperluas melalui imperialisme. Itu tesis dari Vladimir Ilyich, dari Lenin itu. Itu masih berlaku sekarang. Dari orang ingat lagi soal-soal di belakang kita yang pernah diprediksikan oleh kalangan pemikir sosialis itu. Oke, saya lanjut sedikit ya. Tadi saya bicara soal sekarang semua ekonom dunia mulai bicara tentang kesosialan manusia. Bring solidarity back in its origin itu. Tentang solidaritas. Jadi semua kita sekarang, itu yang saya katakan tadi, kok aneh kita nggak bicara tentang antitesa dari growth ini, yaitu degrowth. Jadi kalau Anda baca literatur mutakhir, sekarang ada istilah degrowth. Hentikan pertumbuhan itu. Ya kan? Orang semacam tahun 1000 awal abad 20 ada orang kiri yang juga pro lingkungan namanya André Gros. Orang Prancis yang bikin tesis itu. Sekarang tesis itu ada di mana-mana. Ada Galbraith, anaknya Galbraith. Siapa namanya itu? Saya ganti, kita cari gampang. Pokoknya kalau saudara search di internet, orang bicara sekarang tentang degrowth. Nah, saya mendeteksi di dalam masyarakat Indonesia, sebagian orang mulai ngerti bahwa kita mesti pindah dari siklus sejak Perang Dunia Kedua yang menghitung kemajuan berdasarkan growth pada degrowth. Problemnya adalah apa yang bisa diandalkan supaya degrowth itu masuk sebagai paradigma baru pembangunan. Greenpeace mulai bicara itu. Beberapa teman di forum kampung kota bicara itu. Ide koperasi masuk lagi. Jadi pandemi ini membuat kita berefleksi bahwa sistem ekonomi kita ini memang bermasalah. Sehingga begitu kena pandemi kita nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Karena obatnya obat lama, yaitu austerity stimulus. Terakhir hilang. Stimulusnya habis karena uang habis. Austerity-nya nggak bisa dilakukan karena produksi berhenti. Maka Sri Mulyani bilang, saya mau ambil uang lagi 500 triliun. Dan itu akan jadi problem baru di dalam kehidupan bangsa. Karena yang mau bayar siapa tuh? Kalau ambil ya orang ambil. Semua orang bisa berutang. Indonesia nggak mungkin ditinggalkan orang. Kalau kita minta utang pasti dikasih. Karena resources kita banyak. Jadi orangnya ambil aja utang. Gue kasih bunga tinggi ya karena lu perlu. Jadi kalau kritik kenapa Thailand itu atau Filipina berutang bunganya 2%. Indonesia 8%. Ya karena kita butuh. Maka kita dikerjain. Dan orang tahu Indonesia pasti bisa bayar. Dengan apa? Jual pulau. Gampang gitu kan. Jual BUMN. Tapi itu nanti akan ada problem lagi di dalam perencanaan ekonomi masa depan tuh. Kalian akan mengalami kesulitan untuk bayar odious debt itu. Odious debt itu? Hutang najis. Ya hutang tapi dia najis sebetulnya itu. Karena diambil oleh pemerintah yang otoriter untuk dibebankan pada pemerintah demokratis berikutnya. Itu yang namanya hutang najis. Itu yang ditolak kemarin oleh Mahathir kan. Wah Cina ya itu kan dibikin di zaman siapa namanya? Perdana Menteri UMNO itu yang sekarang UMNO lagi berkuasa di UMNO berkuasa lagi kan di Malaysia. Jadi terlihat bahwa oligarki ini kita nyimpang sedikit. Oligarki atau UMNO itu seperti Partai Golkar di Indonesia tuh. Akhirnya dia berkuasa lagi. Pandemi justru mengembalikan Malaysia pada penguasaan oligarki lama, yaitu UMNO, yang isinya itu juga. Nah kita juga bisa begitu. Nanti Golkar berkuasa lagi.
dan pemain-pemain oligarki sekarang ya sama aja yang akan menguasai Golkar. Kita bikin perbandingan itu dulu. Tadi sampai di mana saya terangin? Oke, saya lanjut dikit ya. 1737. Saya sekarang masuk pada wilayah filosofi itu. Saya ingatkan tadi bahwa sistem ini berantakan karena basis perhitungan kesejahteraan adalah growth. Sekarang ada paradigma alternatif yang namanya degrowth. Nanti dipelajari itu pada pikiran Andre Gross, Joseph Stiglitz, Kenneth Galbraith, anaknya Kenneth Galbraith, itu macam-macam buku sekarang banyak di mengulas soal itu. Sekarang kita geser sedikit dari wilayah Lebensraum political economy pada Lebensraum filosofi itu. 1800 sekian, mungkin di awal tahun 1900, tokoh besar filsafat namanya Heidegger, Martin Heidegger, bikin satu postulasi bahwa yang disebut hidup secara eksistensial artinya bersama-sama mengalami dunia itu. Bersama-sama mengalami dunia. Pada waktu itu humanisme masih tinggi itu, soal etik belum. Tapi dia udah bicara tentang being in the world. Hidup artinya bersama-sama dunia. Pikiran Heidegger waktu itu dalam upaya untuk mengkritik pikiran 100 tahun sebelumnya atau 200 tahun sebelumnya yang diucapkan oleh René Descartes. René Descartes bikin pembedaan bahwa ada hidup yang sifatnya cogitans di dalam alam pikiran, ada hidup yang sifatnya realitas, ekstensa. Ini namanya res. Res artinya things, res cogitan, dan res extensa. Res extensa ini keluasan yang kita sebut tadi, ruang fisik. Ini res extensa. Yang kita lagi kumpulkan di kepala kita namanya res cogitans itu. Dianggap oleh Descartes bahwa manusia itu res cogitans, dunia itu adalah res extensa. Karena itu kita mengolah dunia, kita mengeksplorasi dunia. Karena pikiran kita mampu untuk mengetahui di mana ada emas, berapa kandungannya, berapa harganya. Tuh. Karena itu kita olah tuh, dalam pengertian tadi. Jadi lama, kira-kira 200 tahun paradigma Cartesian ini bekerja di dalam ilmu ekonomi, di dalam ilmu hukum, di dalam ilmu politik. Yaitu pengunggulan manusia terhadap alam. Itu basisnya adalah pikiran René Descartes. René Descartes itu hidup 1596. Akhirnya 1596, mungkin 60 tahun kemudian dia meninggal. Jadi di awal abad 17, baru 200 tahun kemudian, di awal abad 19, 1800, pikiran itu dibatalkan oleh Martin Heidegger. Hidup artinya kuasai alam, kata René Descartes. Kata Martin Heidegger tidak. Hidup itu artinya bertumbuh bersama alam. Namanya sorge, keprihatinan. Keprihatinan bukan artinya ya gue prihatin lo begitu. Enggak, keprihatinan dia terlibat. Kalau saya prihatin saya terlibat. Jadi terlibat. Jadi sebetulnya asal usul pikiran-pikiran baru ini udah pernah dipikirkan di dalam percakapan filosofi. Tapi karena pada waktu itu modelingnya tidak bisa dibuat. Maka orang menganggap pikiran Heidegger termasuk pikiran Descartes itu adalah spekulasi, imajinasi. Itu yang menerangkan sekarang mengapa dunia kembali pada filosofi itu. Ekonom-ekonom sekarang balik pada upaya untuk memikirkan ethical imperatif di dalam ilmu ekonomi. Yang selama ini ethical imperatifnya hilang karena modeling. Jadi sebetulnya pandemi membawa kembali kita untuk menghayati kegagalan kita sebagai manusia tumbuh bersama alam. Jadi ada momentum baru secara akademis, problem manusia dengan alam diusut ulang berdasarkan pikiran-pikiran dua abad yang lalu. Nah dengan itu kita katakan bahwa kesinambungan kemampuan manusia untuk membuat prediksi tidak perlu diragukan. Karena pembuktian tadi dari awal
orang seperti Heidegger memikirkan ruang sebagai keprihatinan, tapi bukan mengasihani, tapi justru terlibat. Keprihatinan artinya terlibat, concern. Bahasa Inggrisnya concern, bahasa Jermannya Sorge itu. Seringkali kita susah, concern artinya peduli gitu. Tapi lebih tepat kita sebut concern, kepedulian daripada keprihatinan. Tapi kalau kita sebut keprihatinan sebetulnya lebih mendalam. Karena bahasa Indonesia lebih mampu mengatakan keprihatinan artinya bersama-sama ada di situ, nyatu di situ. Cuman sekarang kalau disebut keprihatinan itu semacam kecengengan. Gue prihatin sama lo, iya tapi lo gak terlibat. Kan itu sistem bahasa kita juga dikacaukan dengan pikiran itu. Oke, saya stop di sini. Kita diskusi kecil ya ini 1742. Yang penting kita dapat jalan pikirannya, paradigmnya itu, blocking pikirannya. Nanti berikutnya kita ulas satu persatu. Saya mau kasih dulu petanya supaya kita dituntun oleh yang disebut epistemic curiosity, kuriositas epistemik. Epistemik itu artinya naluri kita untuk menguji pengetahuan. Nah, itu kuriositasnya. Nah tadi saya dapat siapa namanya tadi Melki memprihatinkan keadaan itu. Nah sekarang kita bisa uraikan keprihatinan itu di dalam model ini. Kalau nggak kita cuma berkeluh kesah, iya ini ruang. Jadi ini maksudnya refleksi supaya kita bisa tempatkan keprihatinan individu, keprihatinan komoditi, keprihatinan politik di dalam perkembangan pikiran manusia tentang hubungan antara alam dan humanity itu. Ya, saya beruntung karena kalian udah punya basis akademis yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata Ngabalin maksudnya. Ngabalin lagi. Ya kalau gue terangin beginian dia pasti itu narasinya salah itu. Apa itu? Diksinya. Karena nggak ada refleksi itu akibatnya kan. Ini ngomongin paradigm ya Bang ya, tadi dari Nah itu istilahnya saya selalu si Prabu ini suka kasih istilah yang tiba-tiba. Iya namanya kita ngomongin paradigm, perubahan paradigm gitu. Nah, gue mencoba menggali sama Heidegger nih Bang. Tadi sebetulnya kan dia udah bagus, dia udah membantah. Yang mana? Ini udah kacau nih tuh. Heidegger kita bersama live with the nature gitu lah, bersama alam. Okay. Kenapa mungkin antitesisnya kita buang dulu kitanya tuh, kita dahulukan alam gitu. Jadi tidak bersama alam first. Pertamanya kan manusia first gitu kan, terus alam. Habis itu bersamanya. Nah ada nggak pemahaman itu paradigm itu ya? Alam Itu belakangan kita tadi saya terangkan Heidegger itu hidup di dalam suasana transisi antara ilmu Geisteswissenschaften, ilmu keras, ilmu alfa, ilmu pasti, karena masih ada paradigma tadi Descartes itu mau pindah ke ilmu manusia itu. Jadi tetap masih ada tadi saya sebut antroposentrisme di situ tuh. Nah belakangan kemudian orang seperti Peter Singer yang kemudian menghapus distingsi itu bahwa apa bedanya sih lu sama alam? Kalau lu mati juga lu jadi pupuk kan, jadi mineral kan. Status lu sama dengan cacing gitu, sama dengan pohon. Hanya karena kita menganggap bahwa kita punya rasio, lalu kita anggap alam itu lebih rendah dari kita hanya karena kita punya rasio. Padahal sebetulnya rasio itu cuman fakultas yang sebentar pada manusia tuh. Kalau kita baca misalnya Homo sapien, ya itu rasio kan sebentar doang numpang di kita tuh. Suatu waktu juga bukan rasio yang atau rasio itu adalah sesuatu yang kita punya untuk memahami alam itu sendiri. Jadi kadang ya boleh begitu dalam maksud karena kita ingin mensituasioner alam, kita proyeksikan rasio kita. Sehingga seolah-olah kalau rasio kita proyeksikan ke alam, alam itu berhenti. Padahal dia berhenti karena kita proyeksikan rasio kita. Alam itu ya dia jalan aja terus kan. Kalau dia bisa berhenti, kita bisa berhentiin COVID sebetulnya tuh. COVID bilang gue yang mau berhentiin lo tuh. Jadi itu pentingnya tuh berpikir paradigmatik gitu. Paradigm itu artinya kubah yang menuntun fasilitas-fasilitas teknis, itu namanya paradigm. Paradigm bahasa awamnya model sebetulnya, model.
Tapi nanti kalau yang ngomong istana paradigma dia nggak ngerti sebetulnya paradigma, tapi dia ngomong terus paradigmanya begini ya. Maaf. Wah kamu suka betul kalau ngeledek istana. Luna. Gitu. Ada yang lain? Masih belum azan ya? Oke, sedikit Bang. Jawab ya. Jadi anggap aja ini kuliah ngaco, biarin orang tonton ngaco ini. Dia boleh kasih kritik, kita undang ke sini, kita kuras sambil kita tadi bersama-sama dalam keprihatinan tentang nasib bumi itu.